Dan hai semuanya, kembali lagi di Cinema Mania. Kali ini kita akan merangkum sebuah film thriller yang berjudul Return to Sender. Film ini dibintangi oleh Rosamund Pike, artis cantik yang terkenal karena akting kerennya sebagai seorang gadis psikopat di film Gone Girl. Di film Return to Sender ini berkisah tentang kehidupan seorang perawat yang bernama Miranda. Suatu hari, dia menerima ajakan kencan buta dengan seorang pria yang bernama Kevin. Namun kencan buta itu berujung malapetaka ketika ada orang asing yang menyamar sebagai Kevin dan kemudian memperkaosnya dengan kasar. Tanpa berlama-lama, inilah rangkuman film Return to Sender. Di awal film, kita melihat Miranda sedang menonton para dokter yang melakukan operasi. Dia terlihat sangat antusias dan fokus dalam mengamati mereka. Setelah itu Miranda menemui temannya yang bernama Nancy dan menceritakan tentang keinginannya untuk menjadi salah satu asisten dokter bedah. Rencananya Miranda akan mengikuti proses seleksi untuk menjadi asisten dokter bedah di waktu yang akan datang. Nancy terlihat sangat mendukung impian Miranda itu dan mendoakannya semoga dia berhasil. Kemudian scene berpindah. Sepulangnya dari bekerja, ketika Miranda sedang berada di gudang, dari belakang dia tiba-tiba diserang oleh peliharaan ayahnya yang menyebabkan punggungnya sedikit terluka. Ayahnya pun kemudian meminta maaf ke Miranda, dan sebagai permintaan maafnya, dia kemudian mengajak Miranda ke restoran dan akan mentraktirnya. Sesampainya di restoran, mereka berdua bercerita tentang banyak hal mengenai kehidupan Miranda. Ketika Miranda sedang di toilet untuk memeriksa luka yang ada di punggungnya, tiba-tiba salah satu pelayan datang memanggilnya dan meminta pertolongan karena ada seseorang yang sedang tersedak. Dengan segera, Miranda pun kemudian menghampiri orang itu. Tentu saja, ini bukanlah hal yang sulit bagi Miranda, mengingat dia adalah seorang perawat. Miranda terlihat sangat tenang dan profesional dalam menangani situasi seperti ini. Dan akhirnya, Miranda pun berhasil memberikan pertolongan pada orang itu, sehingga dia bisa bernafas kembali. Kemudian scene berpindah. Di sini terlihat bahwa Miranda sedang membuat kue ulang tahun dengan sangat berhati-hati. Setelah itu, dia kemudian membawa kue yang dia bikin tadi ke restoran. Ternyata, salah satu temannya ada yang sedang berulang tahun. Miranda pun kemudian memberikan roti itu kepada temannya. Mereka kemudian merayakan pesta ulang tahun di restoran ini. Di sela-sela momen itu, salah satu teman Miranda yang bernama Darlene menawarkan ke dia untuk mengikuti kencan buta dengan seorang pria yang bernama Kevin. Tujuan Darlene adalah untuk menolong Miranda menemukan seorang kekasih. Sebab, walaupun Miranda memiliki wajah yang cantik, tetapi selama ini dia belum pernah berpacaran. Darlene mengatakan bahwa Kevin adalah orang yang baik dan menyenangkan, karena Kevin adalah sahabat dari suami Darlene. Akhirnya, Miranda pun menerima tawaran dari Darlene itu, dan berjanji akan melakukan kencan buta dengan Kevin. Waktu pun berlalu dan tibalah hari di mana Miranda akan melakukan kencan buta dengan seorang pria yang bernama Kevin. Tak lama berselang, tiba-tiba Miranda mendengar ada seseorang yang datang ke rumahnya. Di sini Miranda terlihat sangat panik karena dia terlihat belum siap untuk pergi kencan dengan Kevin. Dia kemudian membukakan pintu rumahnya dan melihat ada seorang pria yang datang. Miranda mengira kalau orang itu adalah Kevin, dan dia pun kemudian menyuruh Kevin untuk masuk ke rumahnya. Sebenarnya, Miranda sempat bingung karena Kevin datang lebih awal dari waktu yang telah dijanjikan. Kemudian, Miranda menyuruh Kevin untuk menunggunya sebentar karena dia ingin mengganti pakaiannya. Setelah mengganti pakaiannya, Miranda pun kembali menemui Kevin. Dia bertanya ke Kevin mengapa datang lebih awal. Namun, Kevin justru tidak tahu kalau dia ternyata datang lebih awal dari waktu yang sudah dijanjikan. Di sini Miranda mulai curiga dengan Kevin karena dia tidak tahu tentang waktu janjiannya. Miranda pun kemudian menyuruh Kevin untuk segera pulang ke rumah dan datang lagi nanti di waktu yang telah dijanjikan. Namun, Kevin justru menolaknya dan dia terus mendekati Miranda.
Miranda yang merasa ketakutan kemudian mencoba untuk mengambil telepon. Tetapi Kevin menarik rambutnya dari belakang dan kemudian mendekap mulutnya agar dia tidak berteriak. Kemudian Kevin memukul Miranda dan memperkaosnya dengan sangat kasar hingga dia tampak menangis kesakitan. Miranda yang tidak bisa melawan itu hanya bisa pasrah dan menangis. Setelah puas menyalurkan hasratnya, Kevin kemudian segera kabur, meninggalkan Miranda yang tampak lemas tak berdaya itu. Beberapa jam setelahnya, datanglah seorang pria yang membawa sebuah bunga ke rumah Miranda. Pria itu mengaku sebagai Kevin dan dia kemudian memanggil Miranda. Namun karena tidak ada jawaban, Kevin pun memutuskan untuk masuk ke rumah Miranda. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat kondisi Miranda yang seperti itu. Dia pun kemudian segera memanggil polisi. Akhirnya, para polisi datang. Di sana, Kevin memberikan keterangannya ke polisi bahwa dia memang ada janji untuk melakukan kencan buta dengan Miranda. Tetapi, dia justru menemukan Miranda dalam kondisi yang seperti itu. Ini berarti bahwa orang yang memperkaos Miranda tadi adalah Kevin yang palsu. Kemudian, scene berpindah, di mana Miranda sedang berada di rumah sakit untuk diperiksa dan divisum. Di sini terlihat bahwa wajah Miranda penuh dengan luka memar. Kemudian, Miranda mengatakan ke salah satu dokter bahwa dia mengenali pelakunya. Miranda teringat bahwa sebelumnya dia pernah melihat Kevin palsu di restoran yang pernah dia kunjungi dengan ayahnya beberapa hari yang lalu. Scene pun berpindah, di mana Kevin palsu sedang berada di restoran tempat dia bekerja untuk mengambil gajinya agar dia bisa kabur ke luar kota. Tetapi saat dia menemui manajernya, tiba-tiba sudah ada polisi yang menunggunya, dan akhirnya para polisi itu menangkap Kevin palsu. Kemudian scene kembali berpindah. Di sini Miranda terlihat sangat sedih dan depresi. Tak lama berselang, para polisi datang untuk menemui ayahnya dan memberi penjelasan kalau mereka sudah berhasil menangkap pelakunya. Dia adalah William, seorang pria yang bekerja sebagai pelayan di restoran. Beberapa hari setelah kejadian itu, Miranda tampak menyendiri di rumahnya dan sepertinya dia masih sangat trauma atas kejadian mengerikan yang telah menimpanya itu. Akhirnya, Miranda memutuskan untuk kembali bekerja. Ketika dia ingin mengganti infus dari salah satu pasien, tiba-tiba tangannya bergetar. Hal itu cukup mengganggunya dan membuatnya tampak sangat kesal. Dia kemudian mencoba untuk menenangkan diri, sampai akhirnya tangannya tidak bergetar kembali dan dia pun bisa mengganti infus dari pasiennya. Tak lama berselang, Nancy datang dan memanggilnya. Nancy menyuruh Miranda untuk mengikutinya karena ada urusan yang mendesak yang sangat penting. Akhirnya, Miranda pun mengikuti Nancy. Ternyata, di sana dia sudah ditunggu oleh teman-temannya dan tiba-tiba temannya memberikan sebuah kado untuknya. Setelah dia membukanya, ternyata kado itu berisikan mainan simulasi untuk dokter bedah. Temannya memberikan mainan itu agar bisa dia gunakan untuk berlatih sebelum mengikuti tes penerimaan asisten dokter bedah. Kemudian, scene kembali berpindah, di mana Miranda sedang menghias kue di rumahnya. Di sini terlihat dia tampak sangat kesal karena tangannya kembali bergetar yang membuat kuenya tampak berantakan. Dia kemudian mencoba untuk menenangkan diri dan melemaskan tangannya. Namun cara itu tidak membuat tangannya berhenti bergetar. Hal itu membuat Miranda tampak sangat kesal. Kemudian, dia mencoba untuk berlatih membedah dengan mainan yang diberikan temannya kemarin. Namun tangannya kembali bergetar. Hal itu membuat Miranda tampak sangat kesal dan marah. Dia kemudian mencoba untuk menenangkan diri dan melemaskan tangannya agar tidak kembali bergetar. Namun cara itu tidak berhasil. Walaupun dia mencoba berkali-kali, tetapi dia tidak bisa membuat tangannya berhenti bergetar. Hal itu membuat Miranda tampak sangat kesal dan kemudian merusak mainannya. Jika dia tidak bisa menghentikan tangannya yang bergetar, itu berarti dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi asisten dokter bedah. Ini berarti impiannya untuk menjadi asisten dokter bedah akan sirna.
Pagi harinya, Miranda mulai menulis surat untuk seseorang, dan dia kemudian mengirim surat itu. Namun di hari berikutnya, surat yang kemarin dia tulis justru dikembalikan kembali kepadanya. Namun Miranda tidak menyerah sampai di situ. Dia setiap hari tetap mengirimkan surat untuk seseorang yang saat ini kita tidak tahu siapa. Walaupun makin banyak surat yang dikembalikan kepadanya, Miranda tetap tidak menyerah dan terus mengirimkan surat untuk seseorang yang misterius ini. Hingga suatu saat, Miranda mendapatkan surat yang bertuliskan "You win" di sebuah amplop. Keesokan harinya, dia datang mengunjungi William yang ada di penjara. Ternyata selama ini, Miranda menuliskan surat untuk William agar dia bisa menemui William yang ada di penjara. Awalnya, keduanya tampak canggung. Kemudian, William mengawali perbincangan dengan meminta maaf kepada Miranda karena telah memperkaosnya. Dia kemudian bertanya ke Miranda tentang maksud tujuannya datang ke sini. Ternyata, Miranda datang menemui William untuk mengatasi rasa takutnya selama ini. Dia memberanikan diri untuk datang menemui William secara langsung dan berkata ke William kalau dia tidak takut dengannya. Miranda ingin menghilangkan rasa traumanya dan ingin membuka lembaran baru di hidupnya dengan memaafkan William. Dan semenjak saat itu, Miranda seringkali mengunjungi William di penjara yang membuat mereka terlihat semakin akrab. Sampai di sini, kita akan dibuat bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh Miranda? Apakah dia benar-benar telah berdamai dengan William dan ikhlas memaafkannya? Atau dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat kepada William? Atau justru dia malah jatuh cinta dengan William? Semua pertanyaan ini nantinya akan terjawab di akhir film. Suatu hari, ketika dia mendatangi William, William mengatakan kalau sebentar lagi dia akan dibebaskan karena selama di penjara, William tidak pernah membuat masalah dan selalu bersikap baik. Miranda yang mendengar itu terlihat gugup. William kemudian mengatakan ke Miranda untuk tidak perlu khawatir, karena setelah bebas nanti, dia berjanji tidak akan pernah mengganggu dan menemui Miranda lagi. William mengatakan kalau dia akan pergi ke luar kota jika Miranda merasa bahwa dia masih takut dengan William. Dan sekali lagi, William kemudian meminta maaf kepada Miranda karena telah berbuat jahat kepadanya dahulu. Namun Miranda mengatakan kalau William tidak perlu repot-repot pergi ke luar kota karena kita masih bisa berteman. Dan Miranda sudah melupakan kejadian kelam di masa lalu itu. Bahkan, Miranda memberikan nomor teleponnya kepada William dan menyuruhnya untuk menelpon jika dia bebas nanti. Kemudian scene berpindah. Ketika Miranda sedang berbincang-bincang dengan teman kerjanya, tiba-tiba ada seseorang yang mencarinya untuk memberikan paket kiriman berupa bunga. Ternyata itu adalah bunga kiriman dari William. Sepertinya di hari itu William sudah bebas dari penjara. Kemudian, William menelpon Miranda. William mengatakan kalau dia sudah bebas dan sekarang dia tinggal di motel yang ada di pinggir kota. Miranda kemudian memberikan selamat kepada William karena dia sudah bebas dari penjara. Dia juga berterima kasih karena sudah dikirimi bunga. Setelah itu, Miranda meminta William untuk besok datang ke rumahnya dan membantu merenovasi teras rumahnya. Dengan senang hati, William pun kemudian menyanggupi permintaan Miranda itu dan besok akan membantunya. Keesokan harinya, William datang ke rumah Miranda untuk membantunya merenovasi teras rumah. Mereka pun kemudian mulai merenovasi teras rumah itu. Di sini terlihat bahwa Miranda sepertinya sudah sepenuhnya memaafkan dan percaya terhadap William. Dia merasa bahwa William sudah berubah menjadi orang yang lebih baik. Tak terasa, hari sudah mulai sore. Miranda kemudian meminta William untuk pulang dan meneruskan merenovasi teras itu besok pagi. William kemudian berpamitan dan dia pun pergi. Sebelum pulang ke motel, William memutuskan untuk ke toko yang tidak jauh dari rumah Miranda untuk membeli cat dinding yang besok akan dia gunakan untuk mengecat teras rumah Miranda.
Ayah Miranda yang juga sedang berada di toko itu merasa sangat terkejut karena pelaku pemerkosaan anaknya bisa berada di sini. Ayah Miranda berusaha untuk memendam amarahnya terhadap William, dan setelah William pergi, dia segera menemui putrinya untuk memberitahu tentang hal ini. Setibanya di rumah putrinya, dia menceritakan tentang hal ini. Namun dia merasa terkejut karena ternyata Miranda sudah mengetahui bahwa William telah bebas. Miranda kemudian berusaha menenangkan ayahnya yang sedang marah itu dan mengatakan kalau dia sudah memaafkan William. Miranda juga berkata bahwa setiap orang berhak diberikan kesempatan kedua. Miranda berjanji kepada ayahnya kalau semua akan baik-baik saja karena William sudah berubah dan dia bukan orang yang seperti dulu lagi. Namun ayah Miranda masih tidak bisa menerima kenyataan itu dan dia pun kemudian pergi. Keesokan harinya, William kembali datang untuk melanjutkan renovasinya. Sebelum memulai pekerjaannya, Miranda memberikan segelas air lemon terlebih dahulu kepada William agar dia lebih bersemangat. Setelah itu, mereka pun memulai pekerjaannya. Di sini terlihat bahwa Miranda dan William menjadi semakin dekat dan mereka pun saling memandang. Di tengah-tengah momen itu, tiba-tiba William merasa pusing. Dia kemudian meminta izin ke Miranda untuk menggunakan toiletnya. Miranda pun mempersilahkannya untuk masuk. Tetapi, ketika William melangkahkan kakinya, dia langsung terjatuh pingsan. Beberapa jam kemudian, William akhirnya mulai tersadar. Dia pun bertanya ke Miranda apa yang terjadi. Miranda mengatakan kalau kamu tadi pingsan. William kemudian berterima kasih ke Miranda karena dia telah merawatnya. Ketika William ingin menggerakkan badannya, dia menyadari kalau tubuhnya ternyata diikat oleh Miranda di kasur itu. William kemudian bertanya ke Miranda, "Mengapa kamu mengikatku di sini?" Miranda pun menjawab, "Apakah menurutmu aku akan membiarkan seorang pemerkaos bebas berkeliaran? Aku tidak pernah melupakan perbuatanmu dahulu itu." William yang merasa ketakutan kemudian memohon ke Miranda untuk melepaskannya. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan pergi sejauh mungkin dari kota ini. Ini berarti bahwa Miranda tadi sengaja meracuni minuman yang dia berikan ke William agar dia pingsan. Kemudian Miranda mendekatinya dan menyuruh William untuk memegang tangannya. Tetapi William tidak bisa merasakan tangannya dan tiba-tiba dia melihat ada telapak tangan yang jatuh. William pun berteriak ketakutan dan bertanya ke Miranda, "Apa yang terjadi pada tubuhku?" Miranda pun kemudian menertawakannya dan dia berkata ke William, "Sebenarnya ketika dulu kamu memperkaosku, aku tidak merasakan apa-apa. Aku hanya berpura-pura merasakan kesakitan saja, sama halnya dengan tubuhmu yang sekarang sedang mati rasa. Aku ingin sekali menjadi seorang asisten dokter bedah, tetapi aku punya masalah dengan tanganku. Aku mendekatimu bukan karena aku ingin memaafkanmu, tetapi aku ingin menjadikanmu sebagai alat untuk berlatih membedah saja, agar nantinya aku bisa menjadi seorang asisten dokter bedah." Di sini kita bisa melihat bahwa tangan Miranda sudah tidak bergetar lagi. Miranda kemudian menyuruh William untuk melihat tubuhnya. William pun berteriak dengan sangat keras karena ternyata tubuhnya sudah dipotong-potong oleh Miranda. Kemudian, scene berpindah, di mana Miranda sedang menemui ayahnya. Miranda kemudian meminta maaf ke ayahnya dan berkata kalau William sudah pergi dari sini dan dia tidak akan pernah mengganggu lagi. Film pun kemudian berakhir. Dan itulah seluruh rangkuman di film Return to Sender. Jadi sebenarnya Miranda itu memiliki penyakit tremor. Penyakit ini membuat tangan Miranda bergetar tidak terkendali. Karena penyakit ini, impiannya untuk menjadi seorang asisten dokter bedah akan sirna. Itulah sebabnya dia sering melatih tangannya dengan menghias kue agar tangannya tidak bergetar. Namun karena cara itu tidak berhasil, dia akhirnya memanfaatkan William sebagai alat untuk berlatih membedah. Jadi, Miranda itu sebenarnya adalah seorang psikopat yang sangat terobsesi untuk menjadi seorang asisten dokter bedah.
Segala cara dia lakukan agar impiannya bisa terwujud. Semoga kalian terhibur dengan konten ini dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya di channel ini. See ya!